Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow ya, Said Iqbal bela Ganjar Pranowo soal UMP Jawa Tengah rendah ya, itu karena sistem. Nah, 2 periode, bayangkan sistemnya sistem apa begitu, bayangkan begitu ya. Ini masalah UMP Jawa Tengah, bukan masalah sistem yang kemudian ya masuk dalam sistem di situ begitu ya. UMP itu masalah kebijakan, bayangkan begitu kan. Ini tambah kacau begitu ya. Ya, narasi-narasi yang dibangun oleh Partai Buruh ini, si Iqbal ini menurut saya pribadi pembicaranya agak kacau begitu ya. Kenapa? Karena antara sistem dan UMP ya dengan kebijakan itu berbeda. Sistem itu masuk ya tatanan sistem kita begitu. Tetapi kalau kebijakan bisa saja merubah sistem. Kan begitu logika kita begitu ya. Ini kok aneh sekali begitu ya. Ya, walaupun tidak mengerti terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, ya wajarlah dia membuat partai lalu kemudian apa sih sebenarnya urgensinya begitu kan ya. Apakah buruh-buruh nanti kalau ada keluhan akan kembali kepada partai buruh? Saya kira tidak begitu ya. Ya, semuanya tergantung kebijakan-kebijakan yang ada begitu ya. Kalau Pak Ganjar menekan kebijakannya ya, UMP-nya saja 3 juta atau 2.500.000 ya. Ini masalah kebijakan ya, masalah kebijakan. Tetapi banyak pro dan kontra begitu netizen, bahkan ini menjadi catatan penting kepada si Iqbal ini, seperti ini. Ini ya, Said Iqbal ya soal MP Jawa Tengah rendah ya, itu bukan karena Pak Ganjar, karena itu sistem ya. Dia tidak tahu antara kebijakan dengan sistem begitu ya. Kalian harus cerdas buruh ya ini. Ketua Partai Buruh ngotot banget belain juragan upah murah, malah jadi kelihatan tololnya. Emang buruh sebodoh itu mau dimanfaatkan Partai Buruh ya? Pro pejabat ya, upah buruh murah dan undang-undang cipta kerja. Inilah yang kemudian buruh sudah cerdas hari ini. Ya, bisa saja nanti keluar-keluar demo sana sini begitu ya, hanya dimanfaatkan sebagai Partai Buruh di situ begitu. Cuma 1 provinsi miskin saja kalah dengan sistem, apalagi mau ngurusi 38 provinsi. Apakah nanti setelah menjabat misalnya Pak Ganjar menjadi presiden lalu kemudian semua angka kemiskinan turun, apakah dia disalahkan masalah sistem, bukan masalah kebijakan? Kan begitu logika kita begitu. Baca ya pasal 25 PP 36 ya tahun 2021. UMP itu disesuaikan dengan kondisi pada suatu daerah. Itulah lihat di UMP DKI, Kaltim dan Kaltara yang PDRB-nya tertinggi di Indonesia ya. Mulai terkena penyakit amnesia ini. Banyak pro dan kontra begitu di sini. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra memang ya. Kasihan banget ya buruh punya korlap kayak gini ya. Pengen juga kayaknya dicicipin oligarki. Sampai beredar cium tangan, apakah itu benar atau tidak begitu ya. Bahkan Anies Baswedan bisa menegosiasi sistem dengan landasan keadilan ya. Itu poinnya. Kalau mengikuti sistem itu apakah adil bagi buruh atau pekerja ya. Seorang pemimpin manajer ya atau harus punya rasa itu, bukan ngebuncitin perutnya sendiri. Jadi ya tadi bersalah sistem ya. Itu sebenarnya kalau kebijakan itu dilakukan ya, sistem itu akan kalah. Kan begitu logikanya begitu ya. Ya tergantung kebijakan juga di situ begitu. Jangan terlalu menjilat, nggak enak nah ketahanan perut. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini. Jadi jiwa intelektualnya pun terhadap demi kekuasaan ya. Masa hampir 2 periode masih aja juga karena sistem. Apalagi sekarang ditinggal jalan-jalan ya, macam kampanye sana sini. Emang daerah lain kenapa bisa lebih tinggi? Nanti kalau memimpin alasannya pasti juga karena sistem. Sistem yang ngelola gubernur bro ya, ini banyak sekali dibego-begoin oleh masyarakat begitu ya si Iqbal ini begitu ya. Tetapi inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita menunjukkan memberikan kebebasan, memberikan pendapat kepada siapapun begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Said Iqbal bela Ganjar Pranowo soal UMP Jawa Tengah rendah, itu karena sistem ya. Sistem itu akan kalah dengan adanya kebijakan ya. Gubernur itu segalanya begitu kan, begitu logika kita begitu. Ini dikutip dari Kumparan ya, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengaku disindir ya masyarakat karena mendukung Gubernur Jawa Tengah atau Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, padahal ya upah minimum provinsi UMP Jawa Tengah rendah.
Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ya sampai hari ini ya Said Iqbal tidak akan mendukung Prabowo ya. Kalau memang tidak ingin mendukung Prabowo, bagaimana kalau Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar? Apakah dia tetap ingin mendukung Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu, sama aja begitu ya. Dan bahkan dia mengatakan Ganjar menetapkan ya UMP Jawa Tengah di 2023 1.900.000 ya, dan bahkan itu akan naik 140.000 ya jika dibandingkan dengan UMP Jawa Tengah 2022. Said yang juga merupakan ya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan membela Ganjar yang menilai besaran UMP Jawa Tengah bukan merupakan kehendak Ganjar, melainkan karena sistem yang sudah berjalan sejak tahun 1982. Masa tidak bisa ngatasi begitu kan? Ya, bagaimana untuk memimpin bangsa kita, bangsa Indonesia itu sendiri yang sudah banyak ada keterikatan seperti Freeport begitu kan? Katanya tidak bisa diperpanjang karena yang lain juga banyak begitu. Bisa saja IKN seperti itu begitu ya. Bahkan di tahun 1982 sampai sekarang tidak bisa menjadi permasalahan yang luar biasa begitu. Bayangkan begitu. Di mana letak loginya selama gubernur 2 periode begitu ya. Itu kan yang seharusnya menjadi catatan penting kepada kita PR bersama begitu ya. Ya, kasihanlah buruh di sana begitu ya. Bahkan dia menjelaskan dasar penetapan UMP menggunakan perhitungan kebutuhan hidup layak KHL ya, yang awalnya disebut kebutuhan fisik minimum ya KFM pada 1982. Berubah menjadi kebutuhan hidup minimum KHM ya, baru kemudian menjadi KHL yang berlaku saat ini. Bahkan sekarang ya itu 60 item yang dijelaskan Jawa Tengah dan DKI Jakarta biaya hidupnya berbeda walaupun sama-sama 60 item dan upah murah di Jawa Tengah. Kalau boleh kita sebut ya begitu karena dari tahun 1982 bukan karena Pak Ganjar, kata Said Iqbal, kata konferensi pers secara virtual. Di mana letak logika tahun 1982 sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan itu begitu ya. Atau jangan-jangan ganti saja gubernur kan begitu logikanya begitu ya. Soal Iqbal menyebutkan banyak masyarakat menyindir upah minimum Jawa Tengah lebih rendah dari UMP DKI Jakarta. Padahal katanya UMP DKI Jakarta juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Orang kemudian bertanya kepada saya, Pak Anies itu ibu kota ya, Pak Anies ibu kota Jakarta kok upahnya lebih murah daripada Karawang, Kota Bekasi. Orang nyinyir upah minimum Jawa Tengah murah, padahal itu karena sistem, jelas Said Iqbal. Menurutnya para pemimpin daerah itu tidak berdaya dalam menetapkan upah minimum karena sistem, dan di sisi lain kata Said, Ganjar dan Anies sama-sama sudah 2 kali menaikkan upah minimum ya tanpa mengikuti aturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan Pak Anies menaikkan upah minimum 2 kali di masa Covid tidak menggunakan Omnibus Law. Pak Anies sangat respect dan memahami situasi buruh, bahkan tidak memakai Omnibus Law dan PP Cipta Kerja, ujar Said Iqbal. Bahkan pada saat yang berbeda Pak Ganjar juga pun 2 kali menaikkan upah tidak menggunakan ya PP 36 ya. Pak Anies menggunakan pada saat Pak Anies tidak menggunakan ya. Pak Ganjar menggunakan sama-sama 2 kali, sambungnya. Said mengungkapkan ya saat Rakernas partai sudah memilih ya 4 nama yang akan menjadi bakal calon presiden diukung di Pilpres 2024. Keempat adalah dirinya sendiri yaitu Ganjar Pranowo, Najwa Shihab dan Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Dari itu ya, dari Partai Buruh ya, yang menjadi bakal capres dari Partai Buruh yaitu adalah dirinya sendiri, Iqbal sendiri begitu. Mau nyapres gimana begitu, bayangkan. Saya tertawa begitu. Ada Pak Ganjar, ada Najwa Shihab dan ada Anies Baswedan. Bayangkan ya, Anies Baswedan kan sudah mendeklarasikan diri ya, Pak Ganjar begitu kan. Si Partai Buruh kan sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, ngapain masih ada 4 calon di situ begitu. Setelah itu Partai Buruh akan melakukan survei di internal mereka yang dibahas oleh ya petinggi partai yang baru akan diumumkan setidaknya di Agustus 2023. Lah, kan sudah ketahuan dia akan mendukung Pak Ganjar, kan begitu logikanya begitu ya. Faktanya memang Ganjar nomor 1 paling banyak sarannya. Suaranya yang dipilih oleh 38 provinsi ya, X2 provinsi Partai Buruh, 475 kabupaten atau kota yang memilih Pak Ganjar dan Pak Anies, Najwa Shihab dan saya pungkasnya. Wow, dirinya sudah disodorkan untuk menjadi presiden. Bayangkan begitu ya, jauh lah ya. Kira-kira seperti itu begitu. Ini banyak pro dan kontra begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.